اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصل حياتي قرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu, yakni agama Islam. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pelajaran yang pertama akan kita bahas adalah tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3. Sebelumnya, akan Bapak jelaskan terlebih dahulu tentang Quran Surat Al-Maidah. Quran Surat Al-Maidah tergolong ke dalam golongan surat Madaniyah, atau Quran surat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sesudah beliau hijrah. Selanjutnya, dalam Quran surah Al-Maidah ini artinya adalah tentang hidangan. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Silakan Ananda buka buku agama Islam atau Al-Qur'annya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallahi walasyahrul haram walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayat yang ketiga, Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah wal mawquzah wal mutaraddiyah wan natiyah wa ma akala as-sabu illa ma zakkaitum وَمَا زُبِهَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan mengganggu hadiu atau hewan-hewan kurban, dan qalaid atau hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari
karunia dan keridhaan Allah. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Kemudian arti dari Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu sesuatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada Allah, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Pada ayat yang kedua, Quran Surah Al-Maidah ini menjelaskan tentang kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong kepada sesama manusia dalam hal kebaikan, dan kita juga dilarang untuk tolong-menolong dalam hal keburukan. Dengan tolong-menolong akan menumbuhkan sikap simpati, dan dengan adanya sikap simpati akan ada sikap kepedulian antar sesama, dan akan mengeratkan persaudaraan antar sesama manusia. Kemudian isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3, di mana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 ada beberapa macam makanan yang diharamkan untuk kita makan terkhusus kepada orang-orang Islam. Di antara yang pertama adalah bangkai, kemudian yang kedua adalah darah, kemudian hewan-hewan yang matinya tidak disembelih karena Allah SWT, seperti yang dipukul, yang dicekik, yang terjatuh, yang diterkam oleh hewan buas, dan selanjutnya yang dicari dengan jalan yang tidak baik atau jalan yang buruk. Dan apabila kita terpaksa dalam kondisi yang terdesak, maka kita diperbolehkan, namun hanya cukup untuk melindungi diri kita atau jiwa kita dari kematian. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya adalah tentang Quran Surat Al-Hujarat ayat 12 sampai dengan 13. Sebelum kita pelajari bersama, akan Bapak jelaskan tentang Quran Surah Al-Hujarat. Quran Surah Al-Hujarat terdiri dari 18 ayat, yang mana tergolong ke dalam Quran Surat Madaniyah, dan diturunkan sesudah Surat Al-Mujadalah. Al-Hujarat artinya adalah kamar-kamar. Selanjutnya marilah kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Hujarat ayat 12 sampai dengan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha
innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Yang selanjutnya adalah isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Yang pertama, isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Yang pertama, dalam ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dan melarang orang-orang yang beriman untuk berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain dan bergunjing. Yang kedua, Allah juga memberi perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing, itu seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Yang ketiga, Allah memerintahkan supaya kita tetap bertakwa karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian selanjutnya, isi kandungan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 adalah bahwasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia itu tidak ada bedanya, walaupun yang kaya, yang miskin, baik dia rasnya ataupun bentuk fisiknya, tidak ada yang dibedakan di hadapan Allah terkecuali adalah takwanya. Jadi kita semua harus senantiasa memuliakan diri kita semua dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran agama Islam pada hari ini, mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika anak-anak sekalian ada yang kurang paham, silakan Anda langsung bertanya langsung ke Pak Sahrul. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.